Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Pagi itu, aku terbangun dengan rasa sakit di seluruh tubuhku. Dingin lantai semen di kamar kecil ini merayap hingga ke tulangku. Matahari belum naik sepenuhnya, tetapi aku tahu waktuku untuk beristirahat sudah habis. Suara langkah Herman mendekat dari ruang tamu. Aku menarik napas panjang, bersiap menghadapi hari yang selalu sama. "Bangun. Apa kamu mau tidur sepanjang hari?" Suaranya terdengar keras dan dingin, membuatku refleks bangkit dari tempatku berbaring. Aku mengangguk tanpa menjawab. Suaraku seakan sudah hilang karena terlalu sering ditekan. Dia tidak akan peduli jika aku mencoba membela diri, malah mungkin akan semakin marah. Aku melangkah ke sudut ruangan, mengambil kerudung tua yang sudah lusuh dan kaleng kecil yang sudah penuh goresan. Kaleng itu terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena beban yang melekat padanya, beban hidupku. Saat aku melangkah keluar rumah, udara pagi terasa seperti ejekan. Udara itu segar dan bebas. Tapi aku tahu, aku tidak memiliki kebebasan yang sama. Aku hanya seorang istri yang diperbudak, tidak lebih dari boneka yang dikendalikan Herman. Setiap langkahku menuju pasar dipenuhi pikiran yang sama. Kenapa aku hidup seperti ini? Ketika aku sampai di tempat biasanya, aku duduk di trotoar, menarik napas dalam-dalam. Pasar mulai ramai oleh orang-orang yang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Aku menadahkan kaleng, berharap recehan masuk. Orang-orang lewat, sebagian besar tidak memedulikanku. Beberapa hanya melirik dengan ekspresi kasihan yang membuatku semakin merasa rendah diri. Aku mengamati seorang wanita muda yang berjalan sambil membawa anak kecil. Wajahnya terlihat cerah, dan dia tersenyum kepada anaknya. Hatiku terasa nyeri. Aku dulu bermimpi memiliki hidup seperti itu, keluarga kecil yang bahagia. Tapi mimpiku kini terasa seperti lelucon. Saat siang hari tiba, panas matahari semakin menyiksa. Tubuhku yang lemah gemetar. Tapi aku tidak berani berdiri atau meninggalkan tempatku. Herman selalu punya cara untuk memastikan aku tetap bekerja. Dia memiliki teman-temannya yang menjadi mata-matanya. Aku tahu, kalau aku mencoba beristirahat terlalu lama, Herman akan mengetahuinya. Aku bahkan pernah melihat salah satu temannya berdiri di sudut jalan, pura-pura tidak peduli, tapi aku tahu dia mengawasiku. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa bahagia. Mungkin saat aku pertama kali bertemu Herman. Dia datang ke hidupku ketika aku sedang dalam masa terburuk. Orang tuaku baru saja meninggal, dan aku merasa sendirian di dunia ini. Herman terlihat seperti penyelamat, menawarkan cinta dan perhatian yang kurindukan. Tapi semua itu ternyata hanya topeng. Setelah menikah, dia perlahan menunjukkan wajah aslinya. Dia memaksaku melakukan pekerjaan ini, mengemis di jalanan. Ketika aku pertama kali menolak, dia tidak segan-segan memukulku. Aku ingat tamparannya yang pertama. Rasa sakitnya bukan hanya di wajahku, tapi juga di hatiku. "Kamu pikir aku bercanda?" katanya waktu itu, matanya menyala dengan amarah. "Kalau kamu tidak mau melakukan apa yang kukatakan, kamu tidak akan makan. Pilih, patuhi aku atau mati kelaparan." Aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya siapa-siapa. Ketika malam tiba, aku pulang dengan tubuh yang hampir roboh. Kaleng di tanganku cukup berat, tapi aku tahu itu belum tentu cukup untuk membuat Herman puas. Ketika aku membuka pintu, dia sudah duduk di kursi kayu tua, menungguku. "Mana uangnya?" tanyanya singkat. Aku menyerahkan kaleng itu tanpa berkata apa-apa. Dia menuangkan isinya ke lantai. Recehan itu berbunyi berdenting saat berserakan. Dia menghitung dengan cepat, lalu menatapku dengan tatapan tajam yang membuatku merasa seperti anak kecil yang baru saja melakukan kesalahan besar. "Hanya segini? Kamu ngapain seharian? Duduk-duduk saja," katanya sambil mendekat. Aku mencoba berbicara, tetapi suaraku tersangkut di tenggorokan. Akhirnya aku hanya berbisik, "Aku sudah mencoba, sungguh." Dia mendengus, mengangkat tangannya. Aku refleks mundur, bersiap menerima pukulan, tapi kali ini dia tidak memukulku. Dia hanya tertawa kecil,
Suara yang penuh ejekan. "Besok harus lebih banyak lagi. Jangan malas. Kalau kamu mau makan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Dia meninggalkanku dan masuk ke kamarnya. Aku tetap duduk di sudut ruangan kecil itu, memeluk lututku. Aku merasa kosong, seperti boneka yang telah kehilangan maknanya. Aku memandang jendela kecil di kamar itu. Di luar, malam terasa tenang. Aku membayangkan bagaimana rasanya melangkah keluar, pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi aku tahu itu tidak mudah. Herman selalu memantauku, dan bahkan jika aku berhasil kabur, kemana aku akan pergi? Namun, malam itu aku tidak bisa menghilangkan satu pikiran yang terus muncul di kepalaku. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku tahu risikonya besar. Herman bukan orang yang akan membiarkan aku pergi begitu saja. Dia menganggapku sebagai miliknya, sesuatu yang bisa dia kendalikan sepenuhnya. Jika aku kabur dan dia menemukanku, aku tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku juga tahu, jika aku tetap seperti ini, aku akan mati perlahan. Aku harus mencari cara. Aku harus melarikan diri, tidak peduli berapapun risikonya. Pagi itu, aku kembali ke tempat biasa di sudut pasar. Matahari baru saja naik, tapi aku sudah merasakan sengatan panasnya di kulitku. Aku menarik napas dalam-dalam, berharap hari ini akan berjalan lancar. Tapi harapan itu tidak pernah benar-benar ada. Aku tahu ini hanya bagian dari rutinitas menyakitkan yang harus kulalui. Aku menadahkan kaleng kecilku seperti biasa, memandang orang-orang yang berlalu lalang. Mereka sibuk dengan urusan mereka, membawa belanjaan, berbicara dengan teman atau keluarga. Sesekali, seseorang melemparkan receh ke dalam kalengku. Suara dentingnya seharusnya membuatku lega, tapi aku tahu itu belum cukup. Herman tidak pernah puas dengan hasil yang sedikit. Saat aku sedang duduk, tiba-tiba aku merasakan perubahan suasana. Orang-orang di sekitar pasar mulai bergerak gelisah. Sebagian tampak mempercepat langkah mereka. Aku menoleh ke arah kerumunan dan melihat sekelompok petugas Satpol PP berjalan cepat menuju ke arahku. Hatiku langsung berdetak kencang. Aku tahu apa artinya ini. Mereka datang untuk membersihkan jalan dari pengemis seperti aku. Aku pernah mendengar cerita tentang pengemis yang ditangkap Satpol PP. Mereka dibawa ke kantor untuk diinterogasi, dan kadang-kadang dipulangkan dengan tangan kosong. Itu berarti aku tidak akan punya uang untuk diberikan kepada Herman. Tanpa berpikir panjang, aku berdiri dan mulai berlari. Kaleng di tanganku bergetar. Recehan di dalamnya berdenting keras, membuatku semakin gugup. "Hei, berhenti!" Salah satu petugas berteriak di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Kaki kecilku yang lemah berusaha melangkah secepat mungkin di antara kerumunan orang. Beberapa pedagang di pasar memandangku dengan campuran kasihan dan rasa terganggu. Aku mendengar langkah-langkah cepat di belakangku, semakin dekat. Jantungku terasa seperti ingin meledak. Aku tahu aku tidak punya banyak tenaga untuk terus berlari, tapi aku juga tahu aku tidak boleh menyerah. Jika aku tertangkap, Herman akan membunuhku, bukan secara harfiah, tapi kemarahannya pasti akan lebih buruk dari biasanya. Aku berbelok ke gang kecil di belakang pasar, berharap bisa menghilang di antara tumpukan barang dagangan. Tapi aku salah perhitungan. Salah satu petugas berhasil memotong jalanku, berdiri di depanku dengan wajah penuh amarah. "Sudah cukup lari-larinya. Kamu ikut kami sekarang," katanya dengan suara keras. Aku mencoba memohon. "Tolong, Pak. Saya hanya mencari uang untuk makan." Suaraku gemetar, tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apa-apa. Ini bukan tempat untuk mengemis. "Kamu sudah diperingatkan sebelumnya, kan?" katanya dengan nada tegas. Dia meraih lenganku, menarikku ke arah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Aku merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarku. Di dalam mobil, aku duduk diam, memeluk kaleng kecilku yang sekarang kosong. Mereka telah mengambil recehan yang kukumpulkan hari itu. Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan kepada Herman. Satu hal yang pasti, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadanya malam ini. Setelah beberapa jam di kantor Satpol PP, aku akhirnya diizinkan pergi. Mereka memberiku peringatan keras, tapi aku hampir tidak mendengar apa yang mereka katakan. Yang ada di pikiranku hanyalah bagaimana aku akan menghadapi Herman. Ketika aku akhirnya sampai di rumah, hari sudah hampir malam. Aku membuka pintu perlahan,
berharap bisa masuk tanpa menarik perhatian Herman. Tapi dia sudah menungguku di ruang tamu, duduk dengan tangan terlipat di dadanya. "Mana uangnya?" tanyanya langsung, suaranya tajam seperti pisau. Aku berdiri di pintu, merasa tubuhku membeku. Aku tidak punya apa-apa hari ini," kataku pelan, suaraku hampir tidak terdengar. "Apa maksudmu tidak punya apa-apa?" Herman berdiri, langkahnya menghantam lantai dengan keras. "Kamu pikir aku bercanda soal ini? Kamu ngapain seharian?" Aku dikejar Satpol PP. Mereka menangkapku." Aku mencoba menjelaskan, tapi kata-kataku terpotong oleh teriakan Herman. "Kamu ini tidak berguna," katanya sambil melangkah mendekat. "Aku sudah bilang, jangan sampai pulang tanpa hasil. Apa kamu tidak dengar?" "Hah?" Dia mengangkat tangannya, dan aku menutup mata, bersiap menerima pukulannya. Tapi kali ini, dia hanya mendorongku keras hingga aku jatuh ke lantai. "Kamu pikir aku ini siapa? Aku butuh uang, Ratna. Kalau kamu tidak bisa dapat uang, lebih baik kamu tidak usah pulang," katanya dengan suara penuh amarah. Aku hanya bisa menangis diam-diam di lantai. Kata-katanya menyakitiku lebih dari pukulan fisik. Aku merasa seperti tidak ada artinya lagi. Malam itu, aku duduk di sudut kamar, memeluk lututku. Aku merasa begitu lemah, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Malam itu, aku memutuskan bahwa aku tidak akan pulang ke rumah. Aku tidak peduli lagi dengan ancaman Herman atau caci makinya. Sudah cukup aku hidup seperti ini, dipaksa mengemis, dihina, dan diperlakukan seperti budak. Aku ingin bebas, meskipun aku tidak tahu apa yang menantiku di luar sana. Sore tadi, aku berhasil menyisihkan sebagian kecil uang hasil mengemis. Tidak banyak, hanya beberapa lembar ribuan yang kusembunyikan di balik lipatan kerudungku. Aku tahu itu berisiko, karena Herman selalu memeriksa setiap recehan yang kubawa pulang. Tapi aku harus mencoba. Uang ini adalah harapanku untuk memulai hidup baru. Walaupun aku belum tahu kemana aku akan pergi. Aku berjalan menjauh dari pasar, menyusuri gang-gang gelap yang sepi. Langit malam semakin pekat, dan udara dingin mulai menusuk kulitku. Aku merasa ketakutan, tapi juga sedikit lega. Ini pertama kalinya aku mencoba melawan Herman, mencoba mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku menemukan tempat yang cukup aman di belakang sebuah warung kecil yang sudah tutup. Aku duduk di sana, menarik napas dalam-dalam sambil menghitung uang yang kupunya. Totalnya hanya Rp25.000, tapi bagi seorang seperti aku, itu terasa seperti harta karun. Aku bisa mulai dari sini, bisikku pada diri sendiri, mencoba menguatkan hati. Aku akan mencari tempat baru, pekerjaan baru. Mungkin ada orang baik yang mau membantuku. Namun, saat aku sedang larut dalam pikiranku, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku langsung tegang. Suara itu terdengar berat dan cepat, seperti seseorang yang sedang terburu-buru. Aku merasa napasku berhenti sejenak. "Ratna." Suara itu memanggil namaku dengan keras. Hatiku berdegup kencang. Itu Herman. Aku tidak tahu bagaimana dia menemukanku, tapi aku tahu aku harus segera pergi. Aku berdiri dengan cepat dan mencoba melarikan diri, tapi tubuhku terlalu lelah setelah seharian mengemis. Kakiku terasa berat, dan langkahku tidak secepat biasanya. Herman dengan cepat menyusulku. Dia meraih lenganku dengan kasar, menarikku hingga aku hampir jatuh ke tanah. "Kamu pikir kamu bisa lari dariku?" katanya dengan nada penuh kemarahan. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Hah? Aku hanya ingin hidup bebas, Herman," kataku sambil menangis. "Aku tidak tahan lagi." "Tutup mulutmu," katanya sambil mengguncang lenganku. Dia menyadari sesuatu, lalu matanya menatap tajam ke arah kerudungku. Dengan gerakan cepat, dia meraih uang yang kusembunyikan di sana. "Jadi ini rencanamu?" katanya sambil mengangkat uang itu di depan wajahku. "Kamu mencuri uang ini dariku, lalu mencoba kabur? Kamu benar-benar tidak tahu diri, Ratna." "Itu uangku, hasil kerjaku," kataku dengan suara bergetar. Tapi kata-kataku hanya membuatnya semakin marah. Dia mencengkeram tanganku lebih kuat, lalu mulai menyeretku kembali ke arah rumah. Aku mencoba melawan, tapi usahaku sia-sia. Herman jauh lebih kuat dariku, dan aku terlalu lelah untuk terus berjuang.
Sepanjang perjalanan pulang, dia terus memaki-makiku. Kamu ini istri yang tidak tahu terima kasih. Aku yang memberimu tempat tinggal, makanan, dan kamu malah mencoba kabur dariku? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Katanya dengan suara yang menggema di jalanan yang sepi. Aku hanya bisa menangis diam-diam. Hatiku hancur. Aku merasa seperti burung yang baru saja kehilangan kesempatan terakhirnya untuk terbang. Ketika kami sampai di rumah, Herman mendorongku masuk dengan kasar. Aku terjatuh ke lantai, tapi dia tidak peduli. Dia berdiri di atas tubuhku, menatapku dengan mata yang penuh kebencian. Kamu pikir ini lucu? Kamu pikir kamu bisa kabur dariku dan memulai hidup baru? Tidak ada yang akan menerimamu. Ratna, kamu hanya milikku. Aku yang mengatur hidupmu, dan kamu tidak punya hak untuk melawan, katanya dengan nada penuh ancaman. Aku tidak menjawab. Aku hanya meringkuk di lantai, menahan rasa sakit di tubuhku dan luka di hatiku. Mulai sekarang, kamu tidak akan pergi kemana-mana tanpa izinku. Dan jangan pernah coba-coba kabur lagi, karena aku akan selalu menemukanku, katanya sebelum masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruangan itu. Hari-hari berlalu dengan alur yang sama. Tubuh dan hatiku semakin remuk tak beraturan. Sampai suatu ketika aku bertekad untuk mencoba kabur sekali lagi. Kali ini rencanaku harus berhasil. Aku ingin selamanya lepas dari belenggu Herman. Aku menatap ke dapur, melihat panci yang biasa kugunakan untuk memasak. Aku tahu bahwa Herman akan meminta makan malam, seperti biasa, jadi aku memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu. Dengan tangan gemetar, aku mengambil sebuah botol kecil berisi pil tidur yang kudapatkan dari seorang pedagang di pasar beberapa hari lalu. Aku telah menyimpannya dengan hati-hati, menunggu waktu yang tepat. Saat memasak, aku menghancurkan beberapa pil itu dan mencampurnya ke dalam makanannya. Aku memastikan semua terlihat normal agar Herman tidak curiga. Cepat sajikan makanannya. Aku lapar. Teriaknya dari ruang tamu, membuatku tersentak. Sebentar lagi, Mas, jawabku dengan nada setenang mungkin. Setelah makanannya siap, aku membawanya ke meja di ruang tamu. Herman duduk di sofa, matanya terpaku pada layar TV. Dia mulai makan tanpa memperhatikan aku sama sekali, dan aku hanya bisa berdiri di sudut, menunggu dengan jantung berdegup kencang. Tak lama setelah dia selesai makan, aku memperhatikan tubuhnya mulai lunglai. Kepalanya perlahan-lahan terkulai ke belakang, dan akhirnya dia tertidur lelap di sofa. Aku mendekat dengan hati-hati, menyorong tubuhnya sedikit untuk memastikan. Dia tidak bergerak sama sekali. Aku merasa lega, obat tidur itu berhasil. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan sebelumnya. Di dalamnya hanya ada pakaian secukupnya dan uang hasil mengemis yang kusembunyikan. Aku melangkah keluar rumah dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang membangunkan Herman. Udara malam begitu dingin, tapi aku tidak peduli. Aku hanya tahu satu hal, aku harus pergi jauh dari tempat ini. Kali ini, aku tidak boleh gagal. Aku terus berjalan, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi nerakaku. Jalanan sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang temaram. Hatiku campur aduk antara takut dan lega, tapi aku tidak berani berhenti. Aku harus terus berjalan. Langit sudah benar-benar gelap ketika aku tiba di sebuah pom bensin kecil di pinggir jalan. Aku berhenti di sana untuk beristirahat sejenak. Kaki-kakiku terasa lelah, dan aku tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Saat aku duduk di bangku dekat pom bensin, tiba-tiba aku mendengar suara seseorang terjatuh. Aku menoleh dan melihat seorang ibu parubaya tergeletak di tanah. Kakinya berdarah, sepertinya karena luka yang cukup dalam. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke arahnya. "Bu, ibu tidak apa-apa?" tanyaku sambil membantunya bangun. Wajahnya terlihat kesakitan, tapi dia mengangguk pelan. "Aku terpeleset, kakiku terluka," katanya dengan suara lemah. Aku memapahnya ke bangku, lalu segera memeriksa lukanya. Darah terus mengalir, dan aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Dengan uang yang tersisa di tasku, aku berlari ke apotek kecil di dekat situ dan membeli obat luka. Setelah kembali, aku membersihkan dan membalut luka ibu itu semampuku. Dia tersenyum lemah padaku. "Terima kasih, Nak, kamu sangat baik," katanya. Aku hanya mengangguk. Aku tidak tahu harus berkata apa.
Setelah lukanya selesai dirawat, dia mulai bertanya, "Kamu dari mana, Nak? Tinggal di mana?" Aku terdiam sejenak. Lalu, entah mengapa, aku merasa aku bisa mempercayainya. Jadi, aku mulai menceritakan semuanya. Tentang hidupku yang dipaksa mengemis, tentang Herman yang selalu memperlakukanku dengan buruk, dan tentang bagaimana aku melarikan diri malam ini. Wajah ibu itu berubah menjadi penuh belas kasih. "Astaga, bagaimana kamu bisa bertahan selama ini? Kamu perempuan yang sangat kuat," katanya. Aku hanya tersenyum pahit. "Saya tidak tahu apakah saya kuat, Bu. Saya hanya ingin hidup bebas." Setelah mendengarkan ceritaku, ibu itu menatapku dengan serius. "Kalau begitu, ikutlah denganku. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu butuh tempat yang aman." Aku terkejut mendengar tawarannya. "Apa maksud ibu?" tanyaku ragu. "Ikutlah denganku. Di rumahku, ada tempat untukmu. Aku sedang mencari seseorang untuk membantu pekerjaan rumah. Kalau kamu mau, kamu bisa bekerja di tempatku," katanya. Air mataku hampir jatuh mendengar kata-katanya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan, ini adalah pertama kalinya seseorang menawarkan bantuan tanpa pamrih. "Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan ibu," kataku dengan suara bergetar. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan kami. Seorang pria turun dari mobil itu. Ternyata dia adalah sopir ibu itu. "Bu, ayo kita pulang," katanya. Ibu itu menatapku. "Ayo, Nak, ikut dengan kami." Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku mengangguk. Dengan langkah pelan, aku mengikuti mereka masuk ke dalam mobil. Minggu-minggu berlalu dengan cepat di rumah Bu Ayu. Kehidupan baruku di sini terasa seperti anugerah yang tak pernah kuduga akan kualami. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan di bawah kekuasaan Herman, kini aku bisa merasakan damai yang selama ini hanya bisa kucita-citakan. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan lega. Tidak ada suara teriakan yang membangunkan. Tidak ada rasa takut menghadapi hari yang penuh tekanan. Pekerjaanku di rumah Bu Ayu sederhana, tapi membuatku merasa berarti. Aku membantu membersihkan rumah, menata taman kecil di halaman belakang, dan kadang-kadang memasak untuk keluarga ini. Bu Ayu selalu memuji hasil kerjaku. "Ratna, tanganmu ini benar-benar ahli. Masakanmu selalu enak," katanya suatu hari saat mencicipi sup ayam buatanku. Aku hanya tersenyum sambil mengangguk. Pujian seperti itu adalah hal yang langka dalam hidupku sebelumnya. Anak-anak Bu Ayu, Rian dan Sarah, juga sangat baik. Meskipun mereka sudah dewasa dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing, mereka selalu meluangkan waktu untuk berbicara denganku. Kadang-kadang, Rian membantuku mengangkat barang-barang berat, sementara Sarah sering berbagi cerita lucu tentang kantornya. Malam-malam yang kulewati di sini pun tenang. Aku bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut atau cemas. Ketenangan ini membuatku mulai berani bermimpi. Aku berpikir untuk menabung sedikit demi sedikit dari upah yang diberikan Bu Ayu. Mungkin suatu hari aku bisa mengikuti kursus menjahit atau memasak lebih profesional. Siapa tahu aku bisa membuka usaha kecil. Namun, seperti mimpi indah yang tiba-tiba dirusak oleh kenyataan pahit, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Siang itu, aku sedang menyapu ruang tamu. Angin sepau-sepau dari jendela membawa aroma bunga melati yang tumbuh di taman. Aku merasa damai, tetapi suara gaduh tiba-tiba mengusik ketenangan itu. Aku mendengar suara ribut dari luar. Awalnya hanya terdengar samar, tapi semakin lama semakin jelas. Ada suara teriakan, dan suara itu sangat familiar. Aku menghentikan sapu di tanganku, jantungku langsung berdetak kencang. "Ratna, keluar kamu. Aku tahu kamu ada di sini." Aku membeku. Itu Herman. Tanpa sadar, sapu di tanganku terjatuh ke lantai. Aku merasa seperti disambar petir. Bagaimana dia bisa menemukanku di sini? Aku pikir aku sudah cukup jauh darinya. Aku melangkah mundur dengan gemetar, berusaha mencari tempat untuk bersembunyi. Suara teriakan Herman semakin keras. Pagar depan rumah terbanting keras, dan aku mendengar langkah kaki berat mendekati pintu. Bu Ayu, yang sedang membaca buku di ruang tengah, menoleh ke arah suara itu. Dia segera berdiri, menatapku dengan khawatir. "Ratna, siapa itu?" tanyanya.
Aku tidak bisa menjawab. Air mataku mulai menggenang, dan tubuhku gemetar hebat. Tanpa menunggu jawaban dariku, Bu Ayu berjalan ke arah pintu, diikuti oleh suaminya, Pak Darman, yang baru saja pulang kerja. Rian, yang kebetulan sedang berada di rumah, juga menyusul mereka. Di depan pintu, Herman berdiri dengan wajah merah dan penuh kemarahan. Pakaiannya kusut dan lusuh, rambutnya berantakan, dan matanya tampak liar. "Siapa Anda, dan apa yang Anda cari di sini?" tanya Pak Darman dengan nada tenang tapi penuh wibawa. "Dia istri saya," teriak Herman sambil menunjuk ke dalam rumah. "Ratna ada di sini, kan? Aku datang untuk membawanya pulang." Bu Ayu melirikku yang masih berdiri gemetar di ruang tamu. Dia mendekatiku dan memegang tanganku dengan lembut. "Ratna, apa benar dia suamimu?" tanyanya. Aku mengangguk pelan, air mataku mulai mengalir. "Iya, Bu, tapi saya tidak mau kembali padanya. Dia selalu memaksa saya mengemis dan memperlakukan saya dengan kasar," jawabku dengan suara bergetar. Wajah Bu Ayu berubah. Sorot matanya yang lembut kini dipenuhi kemarahan. Dia menoleh kembali ke Herman. "Jadi, Anda yang selama ini menyiksa Ratna? Anda tidak punya hak untuk datang ke sini dan memaksanya kembali. Ratna sekarang ada di bawah perlindungan keluarga kami," katanya dengan tegas. Herman melangkah maju, mencoba menerobos masuk, tapi Rian segera berdiri di depannya, menghadangnya seperti tembok kokoh. "Dengar, Pak," kata Rian dengan nada dingin. "Kalau Anda bikin keributan di sini, saya tidak akan segan-segan memanggil polisi. Anda tahu, mengancam dan menyiksa orang itu adalah tindakan kriminal." Herman tampak terkejut mendengar ancaman itu, tapi dia tetap mencoba bersikap keras. "Polisi? Saya ini suaminya. Saya punya hak membawa dia pulang. Dia itu milik saya," teriaknya. "Milik Anda?" ulang Pak Darman dengan nada rendah tapi tajam. "Ratna adalah manusia, bukan barang. Dan kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa terus memperlakukannya seperti itu, Anda salah besar. Kami di sini tidak akan membiarkan Anda menyentuhnya lagi." Herman terlihat ragu. Matanya melirik ke arahku, lalu kembali ke Pak Darman dan Rian yang berdiri kokoh di depannya. Dia tampak kehilangan keberaniannya. "Awas kalian, ini belum selesai," katanya akhirnya, sebelum berbalik dan pergi dengan langkah berat. Setelah Herman pergi, aku langsung jatuh terduduk di lantai. Air mataku mengalir tanpa henti. Tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada rasa lega yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Bu Ayu duduk di sampingku, merangkulku dengan penuh kasih. "Ratna, kamu tidak perlu takut. Mulai sekarang, kami ada di sini untuk melindungimu," katanya lembut. Pak Darman mengangguk. "Kalau dia berani datang lagi, kami akan melaporkannya. Kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian." Rian, yang berdiri di dekat pintu, menambahkan, "Kalau perlu, kami bisa urus surat perlindungan hukum untukmu. Yang penting, kamu aman di sini." Aku hanya bisa menangis sambil mengangguk. Dukungan yang diberikan keluarga ini membuatku merasa tidak lagi sendirian. Sudah beberapa bulan berlalu sejak kejadian dengan Herman, dan hidupku kini jauh berbeda dari dulu. Setiap hari yang kulalui di rumah Bu Ayu terasa lebih ringan, lebih damai. Keluarga Bu Ayu benar-benar memperlakukanku seperti keluarga mereka sendiri. Mereka selalu memastikan aku merasa diterima dan aman. Tidak ada lagi rasa takut yang membayangi setiap langkahku. Kadang-kadang, ketika mereka pergi berlibur, mereka mengajakku ikut serta. Awalnya aku ragu, merasa tidak layak berada di sana, apalagi menikmati waktu bersama mereka. Namun, Bu Ayu dan suaminya, Pak Darman, selalu memastikan aku merasa nyaman. Mereka membawaku ke tempat-tempat yang selama ini hanya bisa aku impikan, seperti pantai yang indah dan pegunungan yang sejuk. Kami menghabiskan waktu bersama, tertawa, bercerita, dan berbagi kenangan indah yang membuatku merasa menjadi bagian dari keluarga ini. Aku masih ingat betul bagaimana hidupku dulu terasa seperti sebuah jeratan tak terlihat. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dan setiap malam aku harus tidur dengan perasaan cemas, berpikir tentang apa yang akan terjadi keesokan harinya. Herman, dengan kekuasaan dan kebrutalannya, telah mengendalikan hidupku. Tapi sekarang, setelah berbulan-bulan tinggal di rumah Bu Ayu,
Aku merasa seperti seseorang yang telah dibebaskan dari beban besar. Tidak pernah lagi aku merasakan tangan kasar Herman mencengkeram tanganku, atau mendengar suaranya yang mengintimidasi. Bahkan sekarang, ketika aku melangkah keluar rumah, tidak ada lagi rasa takut bahwa dia akan muncul dari bayang-bayang untuk mengganggu hidupku. Herman telah menghilang begitu saja, dan itu adalah hal yang sangat aku syukuri.